Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitaba liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Usikum wa ya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Tiada sikap yang lebih baik dan lebih mulia sebagai hamba Allah yang bertauhid, yang telah divonis mati oleh Allah bahkan sebelum kelahirannya, yang telah ditentukan jadwal kematian setiap makhluknya, kecuali langkah takwa menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Peristiwa spektakuler dalam panggung sejarah kerasulan yang hanya dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diisrakan, dimi'rajkan oleh Allah. Dan di antara hikmah, di antara semua hikmah menakjubkan adalah menerima amandemen salat 5 waktu. Salat ibadah yang sangat istimewa, ibadah yang langsung berhadapan dengan Allah, tanpa batas, tanpa jarak, tanpa hijab. Sebab turunnya pun Rasulullah menghadap Allah langsung. Allahu Akbar, walillahil hamd. Tak kala hamba itu membaca dalam salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, hadza baini wa baina 'abdi la hijaba masalah. Inilah antara aku dan hambaku, tidak ada hijab. Apa yang diminta oleh hambaku? As-salah mi'rajul mu'minin. Salat mi'rajnya orang beriman. Liqa qabla liqa. Ia berjumpa dengan Allah sebelum perjumpaan sebenarnya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena itu salat ibadah langsung berhadapan dengan Allah. Lihat, sebelum salat kita mendengar azan dulu, ada waktu salat, ada waktu menghadap Allah. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat bagi hamba-hamba Allah yang beriman telah ditentukan waktu-waktunya. Allah Jalla Jalaluh menyebut hamba yang beriman dengan waktu salat, karena hanya hamba yang beriman yang memperhatikan waktu salat. Makin kuat imannya, makin besar perhatiannya kepada waktu salat. Lemah iman, lemah perhatiannya. Tidak ada iman, dia cuek, masa bodoh dengan waktu salat. Karena itu ketika Rasulullah SAW ditanya,
Ayul a'mal afdal ya Rasulullah, aktivitas apa yang paling utama di muka bumi ini? Rasulullah SAW menjawab, as-salat di waktiha, salat di awal waktu. Summa ya Rasulullah, kemudian apa ya Rasulullah? Birrul walidain, bakti pada kedua orang tua. Summa ya Rasulullah, kemudian apa? Ada dua hadis. Yang pertama menyebut jihad di jalan Allah, yang kedua dia mengumpulkan uang rezeki untuk menunaikan ibadah haji. Tapi yang pertama disebut adalah salat di awal waktu. Ini mengingatkan kisah fadail amal. Kita ambil hikmahnya dari hadis ini. 3 penghuni surga yang memukau para malaikat. Yang pertama berwajah bintang kejora. Malaikat tanya, apa gerangan yang membuat wajah engkau indah sekali sehingga engkau masuk surga dengan wajah seperti bintang? Hamba Allah yang berwajah bintang ini menjawab, ketika azan berkumandang, kami segera berwudu, lalu kami berjamaah di masjid. Yang kedua, lebih indah lagi, kal qamar, seperti bulan purnama. Malaikat bertanya, apa gerangan yang buat wajah kalian seperti bulan? Indah sekali kami melihatmu di surga ini. Ia menjawab, ketika azan berkumandang, kami sudah berwudu, lalu kami berjamaah di masjid. Kalau yang tadi dengar azan baru berwudu, ini sudah berwudu. Boleh jadi dia bersiap-siap untuk sholat, atau memang dawamul wudu, dia membiasakan berwudu terus menerus. Sayyidina Ali menyebutnya yusalli walau la yusalli. Orang yang membiasakan berwudu itu walaupun tidak untuk sholat, seakan sholat walaupun dia belum sholat. Kalau dia mau sholat lagi kemudian dia berwudu, mustahab, lebih disukai lagi. Walaupun sah kalau dia langsung sholat karena dia membiasakan berwudu. Nah, ini wajahnya seperti bulan di surga nanti. Yang ketiga, kasyams, seperti matahari, lebih indah, memukau perhatian para malaikat. Ghibtatallah, malaikat iri dalam kebaikan. Iri dalam kebaikan namanya ghibtah, lawannya hasad. Hasad itu nggak suka melihat kelebihan orang lain, lalu dijelek-jelekin orang itu, dia gibah, dia fitnah kalau perlu. Itu dengki, sifat setan, sifat orang munafik. Tapi orang beriman ghibtah, kalau melihat kelebihan orang lain, dia doakan dan dia berdoa. Kalau perlu dia belajar kepada orang yang punya diberi kelebihan itu. Itu ghibtah, sifat malaikat, sifat orang beriman. Karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda, ghibtahlah, irilah kau kepada 2 hamba Allah. Yang pertama, hartawan yang kaya tapi sangat dermawan dan ia senang berderma di jalan Allah. Irilah kau pada orang ini. Yang kedua, seorang juru dakwah yang berdakwah dengan senang hati dia untuk umatnya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Malaikat ghibtah pada makhluk Allah ini. Wajahnya kasyams, seperti matahari, misbahul jannah, lenteranya surga, terang benderang wajahnya. Terkagum-kagum malaikat seraya bertanya, duhai hamba Allah yang berwajah seperti matahari, apa gerangan amalanmu di dunia? Mereka menjawab, ketika azan berkumandang, kami sudah duduk di masjid menanti-nanti panggilan Allah. Nilai Allah berikan pada mereka seperti bintang, bulan, matahari, karena memang mereka dengan imannya memperhatikan Allah, mereka memperhatikan salat, mereka memperhatikan waktu salat, dan mereka senangnya berjamaah di masjid. Ikhwatal iman, perhatikan dalam Quran, hamba-hamba yang beriman, yang senang dengan ibadah dan amal saleh, wajahnya bercahaya di akhirat nanti. Ada 9 ayat Allah ceritakan tentang cahaya wajah orang-orang soleh itu. Riyadhat wujuhum yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Wajahnya putih,
bercahaya, sebelah kanannya bercahaya. Karena ia setiap kali beribadah, beramal saleh, mengakses nur cahayanya Allah. Karena itu Allah percikan cahaya pada wajahnya, sebelah kanannya. Bahkan nanti di alam kubur, bukan hanya wajah, tangan bercahaya, kakinya pun bercahaya. Dan malaikat mengenali itu. Dan malaikat diciptakan dari cahaya. Malaikat menyenangi hamba Allah yang bercahaya, karena mengakses nur hidayah Allah. Kan itu peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi tengah malam. Itu waktu yang paling tepat untuk mengakses nur hidayah Allah, nur rahmat Allah, nur berkahnya Allah. Peristiwa penting semua terjadi tengah malam. Lailatul Qadar, nuzul Quran, di Isra, dimi'rajkan Rasulullah SAW tengah malam. Salat yang amat sangat istimewa, salat malam. Amandemen salat 5 waktu lahir di tengah malam. Karena itu ada salat spesial untuk salat malam ini dalam surah Al-Muzammil. Ketika turun ayat ini, Rasulullah tidak pernah meninggalkan qiyamul lail sampai ke suatu saat beliau dalam perang yang melelahkan, yang beliau qada. Di antaranya bukan hanya salat subuh yang wajib ya wajib. Ternyata beliau pun mengqada salat malam dan salat qobliyah subuh. Salat qobliyah subuh itu atau salat fajar antara azan dan qomat waktu subuh, itu pahalanya lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Khairum minad dunya wa ma fiha. Kan itu walaupun sunnah kedudukannya, tapi nilainya sangat tinggi. Karena itu 4 imam mazhab menyebut sunnah muakkadah, sunnah utama. Dan seandainya boleh ditinggalkan semua sunnah, maka satu sunnah yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu sunnah sholat fajar. Saking besar keutamaannya. Walau 2 rakaat, itu baru sholat sunnahnya, apalagi berjamaahnya, apalagi di masjid. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Karena itu sholat di waktu fajar disaksikan oleh para malaikat. Sehingga Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik ummati fi bukhuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu fajar. Peristiwa Isra Mi'raj itu tengah malam, dan perjalanannya dari masjid ke masjid. Karena sholat yang utama adalah setelah sholat 5 waktu, sholat malam. Kemudian hidupnya berjamaah, senang, aktivitas di masjid, dari masjid ke masjid. Rasulullah SAW tidak meninggalkan masjid. Kalaupun perang, maka beliau jadikan medan perang sebagai masjid. Sholat perang, sholat haub. Sehingga Rasulullah SAW dalam keadaan mughma alaih, panas sekalipun badan beliau, tetap berjamaah di masjid. Mendengar azan Bilal, yang biasanya beliau sudah duduk berdampingan dengan Bilal. Kalau Bilal berdiri mau azan, Rasul mengingatkan, ya Bilal, anini bi adanik, puaskan aku dengan senandung azanmu. Tamatta bil adzan, Rasul menikmati suasana azan. Karena itu sunnah kita menjawab setiap lafaz azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Lalu kita tutup dengan doa. Allahu akbar, rontoklah dosa kita seperti daun di musim kering. Bagi hamba yang menikmati azan lalu dia berdoa selesai azan, dan kelak di akhirat dia mendapat syafaat Rasulullah. Lagi-lagi amal yang kecil sederhana ini sering kita tinggalkan. Bilal, puaskan aku dengan senandung azanmu. Maka azan bagi hamba yang beriman dan nice song, nada musikal batin yang terindah. Beliau sakit mendengar azan Bilal, beliau menangis. Hari yaumati, aku bahagia Aisyah, aku bahagia Aisyah, Humairahku, aku senang sekali. Tidak ada suasana yang paling membuat wajah Rasulullah ceria
sangat menyenangkan selain suasana waktu sholat tiba. Beliau bersabda, ju'ilat qurratu aini bis shalah. Suasana yang menyenangkan mata hatiku, mata pikiranku adalah sholat. Beliau menangis karena beliau sakit, tapi beliau tetap ingin berjamaah. Lalu para sahabat menggotong beliau untuk sholat berjamaah di masjid. Dan beliau tidak kuat lagi menjadi imam. Inilah sejarah regenerasi khilafah perdana. Yang imam adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Sehingga selesai salat beliau bersabda, seandainya umatku mengetahui fadail berjamaah di masjid, lau habwa, merangkak pun mereka akan tetap berjamaah di masjid. Merangkak pun. Kita kalau urusan dunia pagi, petang, lembur, rapat, meeting kita belain. Keluar kota, keluar negeri kita berangkat. Tapi masjid di depan mata, berat kaki melangkah. Karena di hati kita dunia. Tapi bagi hamba yang beriman, yang cinta Allah, yang cinta Rasulullah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, sangat mencintai Allah, sangat merindukan panggilan Allah. Azan bukan panggilan muazin, tapi panggilan Allah kepada hamba-hamba yang beriman. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itulah yang membuat serta merta orang beriman bermujahadah memenuhi panggilan Allah. Bernikmat-nikmat dengan panggilan itu ia menghadap Allah. Salah perbandingan ini. Kalau kita diundang raja untuk mendapatkan penghargaan gembira bukan main. Sekali lagi, analogi ini salah. Yang mengundang bukan lagi raja, yang menciptakan raja, yang menciptakan langit dan bumi, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang menentukan semua keadaan, dia yang mengundang kita. Allahu Akbar walillahilhamd. Sempurnanya orang beriman itu karena khusyuknya dalam salat, tepat di awal waktu dan berjamaah di masjid. Dan ternyata peristiwa Isra Mi'raj itu membuka rahasia tabir, kunci keberkahan. Barakna haulahu, Allah berkahi dia dan sekitarnya karena ia subhana mensucikan dirinya dengan taubat sungguh-sungguh, taat sungguh-sungguh. Kemudian ia menegakkan salat malam, lalu ia senang berjamaah hidupnya dari masjid ke masjid, sehingga di hari kiamat nanti pun la billahi la illallah, tiada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Allah lindungi hamba yang gemar berjamaah di masjid. Hadis muttafaqun alaih. 7 golongan. Di antaranya syabun nasya fi ibadatillah wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Anak muda yang gemar ibadah. Di saat nafsunya bergejolak, malah dia kendalikan dalam kesenangan ibadah, dalam kesenangan taat, dipuji-puji oleh para malaikat. Hebat. Maka di akhirat nanti anak muda yang taat ini dapat perlindungan Allah. Yang kedua, di antaranya qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hamba Allah yang hatinya bergantung di masjid, hobinya ke masjid, senangnya ke masjid, biliqa'in hasanin, sehingga Allah jamin siapa yang gelap-gelap berjamaah di masjid akan meninggal dalam keadaan terindah berjumpa dengan Allah. Sebagaimana dia ke masjid rindu berjumpa dengan Allah, dia datang ke rumah Allah, dia penuhi panggilan Allah, maka Allah rindu berjumpa dengannya. Mayyarju liqa rabbih, siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, Allah asyaddu raja ilaih, Allah lebih rindu lagi berjumpa dengannya. Siapa yang mendatangi Allah dengan berdiam, Allah mendatangi dengan berjalan. Siapa yang mendatangi Allah dengan berjalan, Allah mendatangi dengan berlari. Siapa yang berlari mendatangi Allah, Allah terbang mendekatinya, mendatanginya. Al-Baqarah ayat 46. Al-khasi'ina alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Hamba-hamba yang beriman sangat menikmati ibadah salatnya dalam menghadap Allah, dan ia rindu berjumpa dengan Allah sampai kematian. Puncak dari rindunya berjumpa dengan Allah. Ikhwah, kalau salat saja kita nikmat menghadap Allah, bagaimana kalau menghadap sebenarnya?
Allahu Akbar. Kalau zikir saja kita senang menyebut namanya, bagaimana berjumpa dengannya? Bukankah semua aktivitas itu karena kerinduan kita kepadanya? Ternyata Allah lebih rindu dari kita dibandingkan rindu kita kepada Allah. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.